pemerintah ini tadi benar tidak punya model program bagaimana menangani COVID. Semuanya dilakukan secara eksperimental. Nggak ada undang-undang di dalam karantina kesehatan, tidak ada pasal yang mengatakan bahwa masyarakat itu wajib hukumnya disuntik vaksin. Ini nggak ada undang-undangnya. Soal pertumbuhan ekonomi 7%, menurut saya ini juga window dressing lah. Ini kan tidak punya arti apa-apa. Agar pemerintah juga mengeluarkan sovereign guarantee untuk melahirkan pengusaha-pengusaha pribumi baru, Pak. Ini penting. Kalau enggak, pribumi bisa punah, Pak. Sejak awal, kan persoalannya kan sampai hari ini pemerintah belum memberikan statement. Apakah gelombang pertama COVID sudah selesai atau belum? Atau sekarang kita menghadapi gelombang kedua? Kan pemerintah belum pernah mengumumkan bahwa gelombang pertama sudah selesai. Itu belum pernah. Yang kedua, nanti Mbak Naim jawab nih, Bang. Ya, yang kedua, pemerintah ini tadi benar tidak punya model program bagaimana menangani COVID. Semuanya dilakukan secara eksperimental. Ini PSBB eksperimental karena tidak punya payung hukum. Yang kedua, hidup new normal tidak punya payung hukum. Micro lockdown tidak punya payung hukum. Sekarang PPKM payung hukumnya apa? Katanya ada, Bang, peraturan Menteri Dalam Negeri, Bang. Ya, peraturan Menteri Dalam Negeri itu tidak bisa mengatur secara nasional, dia hanya mengatur internal kementeriannya, tidak bisa berbasis secara publik. Ya, itu bedanya Kementerian sampai lain. Kalau PP secara nasional, kalau kementerian hanya internal kementerian saja. Jadi akibatnya sekarang ini pemerintah lupa bahwa kita mestinya tidak perlu lagi membuat lembaga baru untuk menangani COVID. Karena kita telah mempunyai etalase kesehatan, yaitu puskesmas. Misalnya tadi ibu tadi itu jangan di Jakarta, mestinya dia menjadi konsultan puskesmas. Jadi tidak hanya masyarakat yang dikasihkan BLT, tapi juga puskesmas juga perlu dibantu di sana, obat-obatannya, tenaga kesehatannya, konsultan kesehatannya. Jadi karena yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah etalase kita puskesmas. Buat apa bikin lembaga baru? Jadi Pak Luhut itu mubazir. Mestinya Pak Luhut, mestinya ahli epidemiologi lah, dokter-dokter yang bisa memanfaatkan puskesmas kita. Ngapain bikin lembaga baru, pemborosan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kejadian ini pemerintah terjadi panic buying. Ini ke pemerintah sekarang ini kan terjadi panic buying. Ya. Panic buying akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi rakyatnya dipaksa untuk disuntik. Ya, ini kan nggak ada undang-undang. Di dalam karantina kesehatan tidak ada pasal yang mengatakan bahwa masyarakat itu wajib hukumnya disuntik vaksin. Ini nggak ada undang-undangnya. Jadi pemerintah panik buying, rakyat dikorbankan. Jadi sekarang itu rakyat sebagai hilir dikejar-kejar, mau divaksin kita kejar. Ini salah. Akibatnya sekarang ini pemerintah di samping dia sudah panic buying, dia juga sekarang buying time. Jangan salah. Ini sekarang kita buying time, berbahaya ini. Karena pasti ada gelombang kedua, gelombang ketiga. Ini semuanya panic buying. Ya kan? Oleh karena itu menurut saya, penanganan COVID ini adalah jangan lagi dilakukan secara eksperimental. Coba-coba. Eksperimen. Cukup eksperimen. Manfaatkanlah etalase kesehatan kita, yaitu puskesmas. Diperbaiki puskesmasnya. Yang punya tenaga dokter ditambah, bidan yang nggak punya ditambah. Daripada bikin lagi lembaga baru, harus ada satgas. Nggak usah satgas, kasihkan itu puskesmas. Karena puskesmas lah yang paling dekat dengan masyarakat sebagai etalase. Nah, itu mengenai kesehatan, Pak Maknun. Yang masalah ekonomi, soal pertumbuhan ekonomi 7%, menurut saya ini juga window dressing lah. Ini kan tidak punya arti apa-apa. Saya tidak pesimis. Saya sebagai pengusaha, saya melihat ini tidak memberikan manfaat apa-apa, kan? Jadi ini bukan year to year, tapi adalah
apa namanya adalah quarter to quarter, kan? Jadi sesungguhnya kalau kita mau hitung benar-benar bahwa sesungguhnya pertumbuhan kita 2020 itu kan minus, masih minus semua sampai sekarang belum recover sesungguhnya kan. Nah, yang perlu saya tanyakan kepada tadi Pak Prof Ananda tadi itu bagus sekali. Chandra. Prof Chandra, saya kira kita harus mana lembaga, mana orang yang fokus untuk menangani COVID, mana kelompok yang khusus membangun ekonomi baru. Pak, ekonomi sekarang ini tidak bisa lagi diharapkan untuk recovery, karena kalau recovery itu biayanya mahal, maka pemerintah juga harus membangun opsi-opsi pembangunan ekonomi baru, khususnya kaum pribumi, Pak. Nah, cocok sama dulu pemerintah negara berani memberikan 667 triliun untuk melakukan BLBI, penjaminan, rekapitalisasi. Dan kita tahu Pak, penikmat BLBI itu 93% non-pri Pak, bukan UKM, konglomerat. Jadi sampai kapan Indonesia ini membiayai konglomerat dan meninggalkan rakyatnya? Sekarang. Baik. Jadi pribumi harus bangun Pak. Oleh karena itu, yang terakhir, Pak, saya mau nanya Pak, dari tadi Pak Chandra tadi, pertama adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi, yang tadi kita 7%, meskipun itu sesungguhnya adalah tidak valid, maksudnya dilakukan, terhadap impor emas, bahan baku emas oleh PT Antam, 45 triliun. Apakah itu window dressing, apa real import? Ya. Baik. Yang terakhir Pak Chandra, tolong sampaikan kepada pemerintah agar pemerintah juga mengeluarkan sovereign garanti untuk melahirkan pengusaha-pengusaha pribumi baru, Pak. Ini penting. Kalau enggak, pribumi bisa punah, Pak.